Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Amalia dengan NIM 2110911220043. Jadi di sini saya PSKPS dari angkatan 2021 akan mempresentasikan tentang anatomi, yaitu anatomi dari permukaan tubuh manusia. Jadi langsung saja. Nah, jadi untuk sistem skeletal itu merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan juga bentuk tulang. Tulang terbentuk dari jaringan ikat yang keras dan kaku sehingga dapat membentuk dan juga menopang tubuh kita. Nah, pada orang dewasa ada sebanyak 206 tulang yang terbentang dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang memiliki bobot, yaitu memasuk 20% dari berat beban manusia dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang merupakan tempat melekatnya otot sehingga kita dapat melakukan berbagai macam gerakan. Nah, jadi untuk di sini ada bagian kranium. Sebelumnya, untuk berdasarkan letak dan juga peranannya, tulang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tulang sumbu atau tulang aksial. Yang kedua yaitu tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Nah, untuk pada bagian ini yaitu ada tulang tengkorak atau yang kita sebut dengan tulang kranium. Yang berikutnya di sini ada tulang belakang atau kita sebut dengan vertebrae. Yang berikutnya yaitu ada tulang iga atau costae. Yang berikutnya pada depan sini ada tulang iga atau costae. Yang sebelumnya ini adalah vertebrae atau tulang belakang. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pada bagian kranium atau tengkorak kepala. Mungkin akan saya sebutkan dulu pada bagian anatominya, lalu untuk penjelasannya setelah saya menjelaskan pada bagian struktur anatominya. Jadi di sini ada os frontal. Pada bagian pinggir kepala bagian atas ada os parietal. Untuk os frontal ini ada pada bagian depan atau pada bagian dahi kita. Yang berikutnya yaitu ada os sphenoidale atau os sphenoid. Yang berikutnya ada os temporal pada bagian sini. Yang berikutnya ada os zygomaticum dan juga os maxilla. Lalu pada bagian ini tadi sudah disebut os frontal, lalu ada di sini pada bagian os nasal dan juga di bagian bawahnya yaitu ada os sphenoid. Kita beralih, di sini ada bagian os parietal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan juga pada bagian bawah di sini ada mandibula atau tulang rahang bawah. Jadi untuk penjelasannya sendiri yaitu jadi pada bagian tulang depan atau pada bagian os frontal tadi itu di depan tulang dahi yang mana berperan untuk menopang bagian kepala, bagian depan dan juga belakang tengkorak. Nah, untuk bagian luar dalam struktur tulang ini berbentuk pipih dan bagian dalamnya itu cekung. Jadi untuk fungsi utamanya yaitu melindungi otak dan juga menopang struktur kepala seperti rongga hidung dan juga mata. Nah, untuk os parietal, jadi untuk os parietal ini merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan, yang mana disebut juga sering disebut dengan ubun-ubun. Yang berikutnya yaitu os temporal, yang mana os temporal atau tulang pelipis ini terletak di bawah setiap tulang parietal. Nah, untuk tulang ini merupakan sepasang bagian tulang yang terbentuk tidak beraturan dan juga mengelilingi bagian tengah dan dalam telinga. Bagian bawahnya berhubungan dengan tulang rahang yang membantu mulut terbuka dan tertutup. Untuk os temporal ini turut membentuk struktur tengkorak sekaligus melindungi otak besar dan juga membran di sekitarnya. Tulang ini juga terhubung ke sejumlah otot penting seperti otot yang mendukung gerakan mengunyah, menelan, serta otot yang menggerakkan leher dan kepala. Yang berikutnya itu ada os oksipital, yang mana os oksipital ini adalah tulang pipi berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Tulang ini memiliki lubang yang bertindak sebagai penghubung antara sumsum tulang belakang dan juga otak. Nah, untuk secara khusus tulang oksipital ini berfungsi melindungi bagian di otak yang juga memproses bagian penglihatan. Selain itu, tulang ini juga berperan dalam pergerakan tubuh, keseimbangan, serta kemampuan melihat dan juga berinteraksi. Nah, lalu ada tulang os sphenoid.
atau tulang baji termasuk tulang yang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak, tepatnya di bawah tulang dahi. Nah, tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan juga struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah dan juga membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Belum. Yang berikutnya yaitu ozigomatik, yang mana ozigomatik ini terletak tepat di bagian bawah kedua mata. Tulang ini berbentuk seperti persegi panjang yang menjulur ke atas, tepatnya ke sisi luar mata dan juga bawah di dekat rahang. Nah, bagian depan tulang pipi yang lebih tebal dan bergerigi berfungsi sebagai struktur yang menyatukan tulang wajah sekaligus melindungi arteri, saraf, vena, dan juga organ yang berada di bawah permukaan kulit. Tulang pipi terikat dengan beberapa tulang wajah lainnya termasuk tulang hidung, tulang rahang, dan juga tulang di depan telinga. Nah, bagian bawah tulang pipi turut juga berperan dalam membentuk pergerakan mulut, serta itu bagian atas dan tulang pipi menghubungkan tulang wajah ke bagian tulang atas. Nah, untuk tulang rahang atas atau maksila itu berbentuk piramida yang menyatu di tengah. Kedua tulang ini terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang rahang atas atau berisi sinus maksilaris yang ada di setiap sisi hidung. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan juga bawah rongga mata. Yang berikutnya yaitu os lakrimal. Nah, os lakrimal ini terletak di rongga mata. Nah, tulang ini membentuk persegi panjang, terdiri dari dua permukaan, yaitu yang menghadap hidung dan juga menghadap mata. Untuk tulang lakrimal ini termasuk pada bagian sistem produksi air mata yang membentuk struktur dan juga menopang mata. Untuk tulang hidung. Nah, setiap manusia memiliki dua tulang hidung yang terletak di bagian tengah atas wajah, tepatnya di antara tulang dahi dan juga tulang rahang atas. Tulang ini membentuk jembatan hidung yang ukurannya serta bentuknya kecil dan juga lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Untuk tulang hidung tersendiri itu berfungsi untuk mengikat tulang rawan dan juga membentuk kontur hidung pada manusia. Nah, yang berikutnya kita masuk ke bagian tulang belakang atau vertebrae. Nah, jadi untuk tulang belakang atau vertebrae itu, tulang belakang terdiri dari serangkaian tulang yang disebut vertebrae yang melindungi sumsum tulang belakang dan juga mendukung tubuh. Tulang belakang ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada vertebra cervicalis yang mana jumlah ruasnya ini 7 ruas, terdiri dari C7 sampai dengan C1 sampai C7, yang mana fungsi dari vertebra cervicalis ini untuk melindungi bagian kepala, untuk mendukung kepala, memungkinkan gerakan leher dan juga melindungi sumsum tulang belakang di pada bagian leher. Yang berikutnya ada vertebra torakal pada bagian dada dari ujung sini sampai ujung sini, yang mana jumlah ruasnya itu ada 12 ruas, terdiri dari T1 sampai dengan T12, yang mana fungsinya itu terhubung dengan tulang rusuk, membentuk kerangka dada dan juga melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Yang berikutnya yaitu vertebrae lumbal. Nah, yang mana vertebrae lumbar itu terdiri dari sini sampai ke sini yang berjumlah 5 ruas, meliputi L1 sampai L5 yang berfungsi untuk mendukung sebagian besar berat tubuh dan memungkinkan gerakan fleksibilitas pada bagian bawah punggung. Yang berikutnya ada os sacrum atau panggul, yang mana ini berjumlah 5 ruas yang menyatu menjadi tulang sakrum, terdiri dari S1 sampai S5. Fungsinya itu menghubungkan tulang belakang dengan panggul dan mendistribusikan berat tubuh ke panggul. Yang terakhir yaitu os coccygeus, yang mana biasa disebut juga vertebra coccygeal, yang jumlahnya itu 3 sampai 5 ruas yang menjadi satu menjadi tulang ekor dan coccygeus. Tulang ekor atau coccygeus, Untuk fungsinya yaitu sisa dari ekor yang berfungsi sebagai titik penempelan ligamen dan juga otot panggul.
Nah, jadi fungsi umum keseluruhan dari vertebra yaitu untuk bagian proteksi atau melindungi, yang mana maksudnya itu melindungi atau proteksi sumsum tulang, proteksi sumsum tulang belakang yang menghubungkan otak ke seluruh tubuh. Jadi untuk ringkasan sedikit, jadi untuk pembagian dari vertebra ini atau tulang vertebra atau tulang bagian belakang dan tulang sternum atau toraks, tulang vertebra dan tulang sternum adalah bagian penting dari sistem kerangka manusia. Nah, jadi untuk ringkasannya yaitu untuk servikal itu ada 7 di vertebra bagian leher bernama C1 hingga C7. Vertebra C1 dikenal sebagai atlas dan C2 sebagai aksis yang memungkinkan untuk kita menggerakkan pada bagian kepala. Yang bagian berikutnya yaitu torakal T1 hingga T12 yang mana ada 12 vertebra di bagian tengah punggung. Vertebra ini berhubungan langsung dengan tulang rusuk. Yang berikutnya ada lumbar, terdiri dari 5 vertebra di bagian bawah punggung bernama L1 sampai L5. Vertebra ini lebih besar dan kuat untuk mendukung berat tubuh. Dan terakhir ada koksigeal yang terdiri dari 4 vertebrae yang menyatu membentuk tulang ekor atau koksik. Nah, untuk setelah vertebrae di sini kita bahas dari bagian dari sternum itu sendiri. Untuk bagian sternum atau tulang dada itu terbagi menjadi 3 bagian penting yang menyerupai huruf T ketiga tulang tersebut, yaitu manubrium sterni, terus ada pada bagian sternum atau badan sternum, lalu yang terakhir ada processus xiphoideus, yang mana manubrium atau tulang hulu ini yaitu bagian atas dari tulang dada yang berhubung dengan tulang selangka yang membentuk tulang bahu. Yang berikutnya yaitu badan korpus, yang berikutnya adalah badan, yang mana ini adalah bagian tengah dari tulang dada yang datar dan cekung sebagai tempat terhubungnya 7 pasang tulang rusuk. Yang terakhir adalah processus xiphoideus atau tulang taju pedang, yang itu bagian paling akhir dari tulang dada yang berbentuk segitiga dan juga bisa bentuk maupun ukurannya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Nah, untuk susunan tersebut memberikan fungsi tulang dada yang utama, yaitu melindungi organ-organ yang ada di dalam dada seperti pembuluh darah, kerongkongan, jantung, dan paru-paru. Jadi organ-organ tersebut tidak mudah mengalami cedera saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk fungsi tulang dada lainnya yaitu untuk mendukung gerak otot dan juga tulang pada bagian dada seperti bahu, rusuk, serta otot dada dan perut bagian atas. Dengan begitu, badan bisa bergerak bebas termasuk pergerakan rongga dada untuk mengembangkan dan juga mengempiskan pada bentuk dada pada saat kita bernapas. Yang berikutnya yaitu anatomi pada bagian ribs. Ini sedikit aja dijelaskan. Jadi di true ribs atau tulang rusuk ini, di sini tulang rusuk yang mana yaitu tulang rusuk sejati, lalu ada false rib atau tulang rusuk palsu, dan di sini ada floating ribs atau tulang rusuk yang melayang. Nah, jadi itu adalah 3 tulang rusuk yang sudah saya sebutkan, yang mana penjelasan dari tulang rusuk sejati itu adalah 5 pasang tulang rusuk. Yang paling atas, tulang rusuk sejati melengkung dan menempel ke tulang dada melalui kartilago lentur yang dinamakan tulang rawan costa. Lalu untuk false rib atau tulang rusuk palsu itu adalah 5 pasang tulang rusuk di bawah tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu adalah jenis tulang rusuk yang secara tidak langsung terhubung ke tulang dada melalui tulang rawan costa. Yang berikutnya yaitu tulang rusuk melayang. Adapun 2 pasang tulang rusuk terbawah disebut dengan tulang rusuk melayang. Disebut melayang pada bagian ini karena sama sekali tidak menempel pada tulang dada. Jadi untuk fungsi tulang rusuk sendiri yaitu berfungsi untuk melindungi organ dalam seperti jantung dan juga paru-paru. Nah, yang berikutnya kita masuk ke tulang apendikular. Jadi
Yang pertama-tama kita bahas dari bagian girdle pectoris. Untuk penjelasannya mungkin nanti akan saya jelaskan setelah menjelaskan pada bagian struktur anatominya terlebih dahulu. Jadi di sini ada tulang clavicula atau tulang selangka. Lalu di sini ada scapula atau tulang belikat. Lalu pada bagian ini ada tulang humerus, yang mana penjelasannya yaitu untuk ekstremitas superior itu dibedakan menjadi dua, yaitu tulang gelang bahu dan juga anggota badan bebas dari sini sampai ke bawah sini. Jadi untuk tulang gelang bahu itu meliputi os clavicula dan juga os scapula. Dan untuk tulang anggota badan bebas itu termasuk os humerus, radius, ulna, manus, yang mana nanti os manus itu terbagi lagi menjadi os karpal, os metakarpal, dan juga os digitorum manus bagian ini. Jadi untuk tulang scapula ini sendiri yaitu tulang belikat yang berada pada bagian punggung belakang di sebelah luar atas dan mempunyai tulang iga 1 hingga 8. Bentuknya itu mirip dengan segitiga. Di bagian atasnya ada bagian yang disebut dengan spina scapula. Di atas spina scapula itu ada dataran yang disebut dengan fossa suprascapula, dan di bagian bawah disebut dengan fossa intrascapula. Pada ujung spina scapula itu berbentuk taju yang disebut dengan acromnion yang berhubungan dengan clavicula, yang mana scapula ini adalah tulang pipi dengan banyak perlekatan otot. Yang berikutnya yaitu tulang clavicula. Untuk tulang clavicula adalah tulang yang melengkung serta membentuk bagian anterior dari sendi bahu. Nah, ujung medial disebut ekstremitas sternal yang membuat sendi sternum. Bagian ujung lateralnya itu adalah ekstremitas akromnial yang bersendi pada prosesus akromnial dan juga scapula. Yang berikutnya yaitu os humerus. Nah, os humerus ini adalah tulang pangkal lengan yang memiliki tulang yang panjang seperti tongkat. Bagian yang berhubungan dengan bahu tersebut berbentuk bulat disebut dengan caput humerus pada bagian ini. Yang mana pada caput humerus ini ada tonjolan yang disebut dengan tuberculum mayor dan juga tuberculum minor. Pada setelah bawah caput humeri itu ada lekukan yang disebut dengan columna humeri, dan bagian bawah ada struktur seperti taju atau capitulum epicondylus lateralis dan juga epicondylus medialis. Nah, di sampingnya ada lekukan yang disebut dengan fossa coronoid dan di samping belakang disebut dengan fossa elcrani. Nah, lalu untuk bagian os karpal ini terbagi menjadi 8 tulang yang berfungsi sebagai penghubung antara lengan bawah dan juga lengan bawah dan juga batang jemari tangan. Yang berikutnya yaitu os metakarpal, yang mana os metakarpal ini terdiri menjadi 5 tulang yang berfungsi sebagai kerangka untuk menjembatani antara tulang karpal dan juga tulang pangal. Yang berikutnya yaitu os digitorum manus pada bagian ini. Nah, yang berikutnya akan kita bahas pada bagian girdle pelvis. Girdle pelvis atau biasa kita sebut dengan os panggul. Jadi untuk tulang panggul itu ada 3 tulang yang menyatu seiring bertambahnya usia, yaitu os ilium, yang mana os ilium ini bagian terbesar dari tulang panggul yang lebar yang menyerupai kipas. Kita bisa merasakan lengkungan tulang ini ketika kita meletakkan tangan di bagian pinggul. Nah, bagian ini berfungsi untuk menahan beban tubuh dan juga memastikan tulang belakang terpopong dengan baik.
tertopang dengan baik. Yang berikutnya ada os pubis pada bagian bawah ini, yang mana os pubis ini terletak di bagian tulang pinggul dekat dengan alat kelamin yang berfungsi dan juga biasa disebut dengan tulang kemaluan, berfungsi sebagai pelindung organ kemih dan juga organ intim pada bagian dalam. Yang berikutnya yaitu os ischi atau os ischi, yaitu bagian yang disebut dengan tulang duduk. Nah, juga sebagian besar berat badan kita terfokus pada tulang ini ketika kita duduk. Yang berikutnya ada os sacrum. Nah, jadi untuk os sacrum ini merupakan tulang yang membentuk menyerupai segitiga terbalik atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Untuk sacrum menjadi tempat menyatunya tulang punggung dan juga tulang panggul. Bagian ini juga berfungsi untuk mendukung beban tubuh dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Yang berikutnya yaitu mungkin akan saya paparkan sedikit dari perbedaan anatomi panggul wanita dan pria. Nah, jadi untuk perbedaan anatomi panggul pria dan wanita yaitu anatominya itu bentuk tulang panggul normal pada pria itu disebut dengan android, dengan ciri-ciri ukurannya itu biasanya lebih kecil, sempit, lebih tinggi dibandingkan panggul wanita. Kurva tulang sakrumnya pada pria lebih ramping, fungsinya melindungi usus besar, kandung kemih, testis, penis, dan juga prostat pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan itu tipenya disebut dengan ginekoid, dengan ciri-ciri rongga panggul berbentuk oval, lebih dangkal, dan juga lebih lebar daripada panggul pria. Untuk fungsinya itu sebagai tempat pergerakan dan menyediakan ruang yang cukup untuk perkembangan janin. Rongga ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi ketika dilahirkan. Kurva sakrum wanita lebih lebar dan juga menaungi vagina, serviks atau mulut rahim, indung telur atau varium, tuba falopi atau saluran telur, usus besar, kandung kemih, dan juga saluran kemih. Nah, berikutnya kita bahas pada bagian tulang ekstremitas inferior. Untuk tulang ekstremitas inferior ini terbagi menjadi dua, yaitu ossa cinguli ekstremitas inferior, yaitu tulang-tulang gelang panggul seperti os coxae, os ilium, pubis, dan ischium yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga os ekstremitas inferior liberae atau tulang-tulang anggota badan bawah bebas seperti os femur, os tibia, os fibula, os patella, os tarsal, os metatarsal, dan juga ossa digotorum pedis. Nah, yang pertama-tama jadi untuk anatomi ekstremitas bawah tadi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada femur, patella, tibia, dan juga fibula. Tulang yang paling penting dalam pergerakan tubuh ekstremitas bawah adalah tulang panjang. Nah, tulang panjang ini berfungsi sebagai tuas kaku atau keras yang didukung oleh otot rangka untuk menghasilkan gerakan tubuh utama. Yang pertama-tama kita bahas pada bagian femur. Nah, jadi untuk femur ini adalah tulang yang paling panjang dan juga terkuat di tubuh manusia. Femur terdiri dari shaft atau batang dengan kedua ujung proksimal dan distal. Nah, untuk ujung proksimal femur terdiri dari kaput, kolum, dan juga dua trokantor mayor dan trokantor minor. Untuk kaput femur itu membentuk 2/3 dari bidang yang ditutupi dengan tulang rawan artikular kecuali bagian seperti lubang pada permukaan medial, fovea untuk ligamen kepala, dan juga ujung kolum femur yang sempit menopang kaput dan juga pangkalnya yang kontinu membentuk shaft. Nah, shaft femur ini menekuk ke arah depan dan juga memiliki jalur oblik dari kolum ke ujung distal femur. Pada ujung distal femur, permukaan posterior ini membentuk dasar fossa poplitea dengan tepi yang membentuk garis suprakondilar medial dan juga lateral. Garis suprakondilis medial ini berakhir pada tuberculum yang menonjol atau aduktor tubercle.
Nah, untuk ujung distal femur ini ditandai oleh dua kondilus besar yang terkait, dua kondilus besar yang berartikulasi dengan kepala proksimal tibia. Kondilus ini dipisahkan secara posterior oleh fossa interkondilus yang dindingnya memiliki dua sisi untuk perlekatan ligamen cruactium dan juga menstabilkan sendi lutut. Yang berikutnya kita bahas adalah patella. Nah, patella ini adalah tulang sesamoid besar yang terbentuk di dalam tendon dari quadriceps femoris, sekelompok otot paha anterior yang memanjang pada lutut. Tulang ini memperkuat tendon, melindungi permukaan anterior sendi lutut, dan berfungsi sebagai katrol yang meningkatkan kekuatan kontraksi quadriceps femoris. Triangular patella memiliki apeks arah interior untuk melekatkan pada ligamen patella yang menghubungkan patella ke tibia. Basis yang lebar dan tebal untuk memperlekatkan tendon dari atas, dan permukaan posteriornya berartikulasi dengan tulang paha dan juga memiliki sisi medial dan lateral. Pada berikutnya yaitu kita bahas ada fibula dan juga tibia. Nah, jadi untuk pada tungkai bawah terdapat tulang sejajar yang ini yang disebut dengan fibula dan juga tibia. Tibia adalah tulang kaki yang berfungsi menahan beban atau weight bearing, membuat ukuran tibia yang jauh lebih besar daripada fibula. Pada bagian superior, tibia ini berkontribusi dalam pembentukan sendi lutut. Pembentukan malleolus medial terjadi pada bagian inferior. Fibula terletak di sisi lateral dengan ukuran yang jauh lebih kecil daripada tibia. Nah, tibia atau tulang kering ada sepasang dan berbentuk tulang panjang. Tibia ini merupakan tulang yang terpanjang kedua setelah os femoris. Tibia terletak di medial dan merupakan satu-satunya yang bersendi dengan femur pada sendi genus. Tibia merupakan tulang regiocruralis yang menopang berat tubuh, dengan demikian berukuran jauh lebih besar dibandingkan fibula. Nah, untuk os fibula ini, fibula atau tulang betis ada sepasang dan berbentuk tulang panjang. Fibula merupakan tulang bagian lateral regiocruralis dan jauh lebih kecil atau ramping dibandingkan tibia. Fibula ini tidak ikut berperan membentuk sendi genus maupun menahan berat badan, karena fibula berada di luar sendi lutut dan tidak ikut mentransfer berat badan ke pergelangan kaki dan juga kaki. Tapi struktur ini penting untuk perlekatan otot. Yang berikutnya ada pedis atau kaki, merupakan daerah ekstremitas inferior di distal dari sendi tacrocruralis. Terdapat 5 digitus yang terdiri dari hallux atau digitus primus atau digitus 1 yang posisinya itu berada pada bagian medial, dan 4 digitus yang letaknya lebih lateral. Paling lateral diakhiri oleh digitus minimus atau digitus 5. Pedis memiliki permukaan superior atau regiodorsalis pedis atau dorsum pedis, dan juga permukaan inferior atau regioplantaris pedis atau plantar pedis. Yang berikutnya ada os tarsi atau tarsalia. Nah, untuk osa tarsi ini disusun oleh beberapa tulang, yaitu pada baris proksimal tersusun dari talus dan calcaneus. Yang berikutnya yaitu pada lateral ke medial, kelompok distal osa tarsi terdiri dari os cuboideum, os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium, dan juga os cuneiforme laterale 1, 2, dan 3. Nah, untuk os metatarsal ini disusun oleh 5 buah tulang panjang. Tiap os metatarsal diberi nama sesuai dengan angka Romawi 1 sampai 5, mulai dari os metatarsal 1 yang terletak pada paling medial dan os metatarsal 5 yang terletak pada bagian yang paling lateral. Yang berikutnya yaitu os palang. Nah, os palang ini merupakan digiti pedis. Setiap digitus pedis memiliki 3 buah os palang, yaitu pala proksimal, media, dan distal, kecuali hallux yang hanya memiliki 2 proksimal dan distal. Nah, mungkin ini presentasi dari saya tentang permukaan anatomi dari kerangka manusia. Apabila terdapat kesalahan penyebutan atau kesalahan kata, mohon maaf.
Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.